Ani, hi. Thank you. It's me, Yani. Thank you. Yeah, you're welcome. Yes, can you help me with the helmet? Oh ya. Because I have this on me. Ya. Siapa bilang abang ojol cuma tukang antar? Kalau yang satu ini mah udah kayak pangeran berkuda pakai motor. Lihat aja tuh gimana telitinya dia masangin helm ke customer bulenya. Hati-hati banget kayak lagi ngurusin boneka porselen. Kira-kira kalau customernya minta dibikinin kopi, mau nggak ya? Ya. Thank you. You're welcome. Have a nice day. Thank you. Bye-bye. Kaya kami tulungan, Iwan. Kaya kami tulungan, Iwan. Nothing. Siapa bilang abang ojol cuma bisa nganterin orang? Kalau yang satu ini mah kreativitasnya nggak ada matinya. Bayangin aja dihadapkan sama keranjang plastik yang nggak ada tempatnya, dia malah kepikiran buat dipakai di kepala. Sungguh solusi yang unik dan bikin ngakak. Nothing. Layanan bagi pelanggan itu penting. Abang ojek satu ini benar-benar menunjukkan dedikasi yang tinggi pada pekerjaannya. Dipesan untuk nemenin pulang pekerja kantor yang lembur karena customernya takut pulang sendirian. Apalagi suasana sepi kayak di video abang ojolnya. Mungkin kalau pulang berdua kayak gini, jangankan begal, makhluk tak kasat mata juga batal gangguin tuh. Hihihi. Salut deh buat abangnya. Hari itu saya lagi mengantar customer saya di sekitar Damogot. Saya nggak nyangka kalau hari itu adalah hari yang paling menegangkan dalam hidup saya selama saya jadi driver ojol. Dik, lu jam segini baru pulang sekolah ngapain aja emang ya? Macem-macem bang, ada yang belajar, ada yang main game, udah kayak gitu sekolah. Oh, emangnya lu nggak capek aja begitu terus? Lumayan bang, ini juga nyampe rumah langsung inian mager ini gerak. Terus kalau udah nyampe rumah lu ngapain aja biasanya? Ya biasanya sih nonton TV atau enggak main game bang. Oh gitu ya? Bang, Oi. itu kayak motor kakak saya bang. Tapi yang pakai bukan kakak saya bang. Lu yakin lu? Yakin bang, saya sering pakai tuh motor. Berarti motor itu dimaling dong? Bisa jadi bang, ayo bang. Kejar bang, tolong bang. Kejar motornya bang. Yaudah nih, jadi kita kejar nih. Ayo bang, tolongin bang. Iya, yaudah. Perkiraan saya benar. Nggak mungkin dong kalau maling itu cuma sendiri doang. Pasti ada teman-temannya. Kan bisa berabe kalau saya cuma nangkap berdua doang. Kalau ada teman-temannya banyak, repot juga saya. Mir! Buruan! Wih, mantap juga nih. Ya Dapat di mana iyalah. Ini di komplek sebelah. Wah, ada ini mah. Gue bilang juga apa? Dia tuh pasti ada temennya. Iya, terus gimana ya begitu ya bang? Udah, lu tenang aja ya. Sekarang kita ikutin aja dulu. Soalnya bukan apa nih. Gue takutnya nih, mereka nih bawa senjata tajam. Nah, ini juga kalau kayak gitu bang. Sekarang kita ikutin aja dulu. Nanti gue minta bantuan sama temen-temen gue. Temen-temen gue kan banyak di jalanan. Tenang aja lu. Minta bantuan ke siapa bang? Udah tenang aja. Temen-temen sama ojol banyak wah. Waduh, kalau begini kita bisa pesta nih. Iya, ayo buruan. Ayo, kita cariin aja. Oke. Ayo. Yang itu di jalan bang, ayo ikutin bang, ikutin. Iya. Gue nggak nyangka Mir, gampang banget dapat motor ini. Iya, pokoknya nanti malam kita party Mir. Lo mau apa? Ngundang. Lo mau cewek? Aman itu Mir, nanti malam kita party. Pokoknya kita senang. Bang, ayo bang, kejar bang, itu motor kakak saya satu-satunya itu bang. Jangan sampai hilang bang. Udah lu tenang aja. Ini kan kita lagi ngikutin nih. Nanti kalau di jalanan ketemu teman-teman gua minta bantuan mereka. Lu tenang aja. Ayo bang, itu kejar lagi bang, jangan sampai kehilangan jejak bang. Iya.
Bu, aduh, kebetulan ada kalian nih. Tolongin gua dong. Lu lihat nggak tadi ada motor yang lewat? Hah? Iya, ada. Itu tuh maling motor, motor kakek dia dimaling sama dia. Gua tuh tadi mau nyergap, tapi gua takut. Gua takutnya mereka mau senjata tajam. Maling lo. Iya bener maling. Ayo bantuin gue, kita setir. Ayo cuter. Bantuan. Dengan bantuan teman-teman ojol saya, jadi saya lebih percaya diri untuk tangkap maling itu. Ya, saya sih belum kepikiran gimana cara menangkap maling itu. Untuknya sedikit banyak saya bisalah bela diri. Ya udah, setelah itu saya ikutin aja dulu. Woi, berhenti lo. Berhenti lo. Apa-apaan ya? Berhenti lo. Maling kan? Berhenti lo. Apa, Bang? Motor siapa nih? Motor gua? Motor lo. Iya. Saya bohong lo. Kalau ini motor lo, mana surat-surat? Coba lihat. Kenapa juga gua bohong? Lu nggak usah ngaku-ngaku, Bang. Gue tahu betul ini motor kakak gue. Lu jangan ngada-ngada lo. Saya tahu betul ini platnya, Bang. Mana surat-surat cepat? Mana? Ada surat-suratnya? Maling nih. Maling, Bang. Maling lo. Tangkap lo. Maju, maju. Aku lo, maling kan lo? Kuncinya, Bang. Itu kuncinya, ambil. Maling lo. Apa polisi lah? Telepon polisi cepat. Maling lah, aku aja lo. Halo, Pak. Tolong bantu saya, Pak. Setelah saya sergap nih sama teman-teman ojol saya, ya udah, akhirnya kami telepon polisi deh. Ya udah dibawa deh tuh maling sama polisi. Beruntungnya motor itu bisa dikembalikan sama yang punya. Untuk teman-teman ya, untuk lebih berhati-hati. Kalau naruh motor jangan sembarangan. Kuncinya juga harus disimpan dengan baik. Jadi maling itu kalau ada kesempatan pasti akan dilakukan sama dia. Dalam video yang direkam oleh netizen, tampak seorang driver ojek online menyempatkan diri untuk melakukan hal yang luar biasa. Melihat seekor anak kucing terjebak di bawah mobil yang sedang jalan, tanpa ragu, ia berlari mengejar dan berhasil menyelamatkan si kecil. Dengan hati yang penuh kasih sayang, abang ojol ini membawa pulang anak kucing itu. Tindakannya ini menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik, tidak peduli seberapa kecil itu. Di balik layar ponsel kita tersimpan begitu banyak kisah inspiratif. Seperti kisah seorang abang ojek online yang berbagi sebungkus nasi dengan kedua anaknya di pinggir jalan dan mereka makan bersama tanpa memperdulikan hiruk-pikuk jalanan di siang hari yang panas. Dalam keterbatasannya, ia tetap menunjukkan kasih sayang yang begitu besar pada anak-anaknya. Kisahnya mengingatkan kita betapa berharganya keluarga dan perjuangan hidup yang tak kenal lelah. Posisinya saat itu saya sedang nganterin paket. Tiba-tiba di tengah jalan, saya dicegat sama seseorang minta tolong untuk nganterin anak yang sedang sakit. Awalnya saya nggak mau, karena kan saya juga buru-buru harus nganterin paket yang harus segera dianterin. Tapi setelah saya melihat anaknya, kondisinya kok kayak sudah parah gitu kan. Jadi saya pun nggak tega, akhirnya saya anterin anak itu ke klinik. Aduh ya Allah, ini mobil kenapa ya?
Pak, gimana Pak? Bah, sabar dong, Ma. Mobil kita tuh mogok, Ma. Cari bantuan dong Pak, tolong Pak. Gila semakin panas ini, ya Allah. Iya, iya, Papa tahu. Sabar, Ma. Pak, minta tolong, Pak. Ini anaknya sakit, Pak. Sakit keras, Pak. Tolong, Pak. Dia demam, Pak. Pak, saya nggak bisa, Pak. Tunggu, Pak, ya. Dipakai Ya udah. saya, Pak. Pak, minta tolong, Pak, ya. Anak saya sakit, Pak. Aduh, nggak bisa. Saya ada urusan. Tolong, Pak. Maaf ya. Maaf ya, saya buru-buru. Ma, Papa udah nyari minta pertolongan, Ma, tapi nggak dapet juga, Ma. Aduh, Papa pusing dah. Ah. Cari dong Pak, cari sampai ketemu siapa Ken, panggil. Ini Dila panas tinggi loh. Pak. Siapa ya? Pak, minta tolong, Pak. Tolong, Pak. Anak saya sakit, Pak. Demamnya tinggi, Pak. Tolong, Pak, ya. Waduh, mohon maaf nggak bisa. Saya kan harus ngantar barang nih ke customer. Saya juga buru-buru. Ya Allah, Bapak tega amat. Kalau Bapak punya anak seperti anak saya gimana, Pak? Tolong, Pak. Aduh, gimana ya? Tolong, Pak, ya. Ayo, Pak. Tolong banget, Pak. Nanti, Pak. Mana anaknya? Ini, Pak. Saya lihat anak yang digendong itu sudah mulai mengigau. Ya, dari pengalaman saya, anak kalau sudah mulai mengigau dan panasnya juga sudah tinggi banget, ya saya mau nolongin juga bingung. Posisi saya kan lagi antar barang customer dan saya harus ngantar barang itu. Wah, ini udah parah. Ini harus cepat bawa ke dokter. Ya udah, ayo naik motor saya. Cepet Pak. Pak, aduh, tolong Pak. Ya Allah. Ini pakai helmnya. Pak, hati-hati, Pak. Iya, iya. Nanti Papa gitu ya. Iya. Ya Allah, Dila sayang. Sabar ya sayang ya. Bang, cepetan dong Pak. Dila sabar sayang ya Allah, Mama ada di sini sayang nak. Bang, cepetan lu Bang, cari klinik ya Bang. Iya. Kenapa ya Allah Bang, anak saya Iya. Bang udah Ya sabar ya, Mbak ya. Ini lagi dipercepat, Mbak. Ya Allah, nah. Ya Allah. Bang, anak saya ini kenapa ya, Bang? Bang. Bener, anak saya ini kenapa, Bang? Ya Allah, Dila. Kenapa, Mbak? Dila, ini anak saya kenapa, Bang? Wah, ini udah parah, Mbak. Biasanya kalau kayak gini, dia suka menggigit lidah sendiri. Terus gimana dong, Bang? Ya udah, gini aja. Tangan Mbak digigitkan ke dia. Sakit dong, Bang. Ya daripada dia gigit lidah sendiri, lebih parah nanti. Lebih baik tangan Mbak yang digigit sama dia. Ayo. Dila. Ya Allah sayang. Ya udah. Cepetan Bang.
bang. Iya, kita lanjut lagi. Cepetan bang Iya, cari iya. klinik bang. Anak saya sakit. Ya Allah bang, cepetan bang. Ya Allah cepetan bang anak saya bang. Ya Allah bang. Bang cepetan bang. Suster. Mbak. Anaknya kenapa bu? Anak saya demam tinggi dan sempat kejang-kejang. Mari bawa masuk bu, biar langsung periksa dokter. Bang, tunggu sebentar ya bang ya. Iya, iya. Lega rasanya begitu tahu anak itu sudah nyampe klinik dan langsung ditangani sama dokter. Dan saya mau jalan ditahan sama ibunya karena kan saya harus mengantarkan paket itu. Benar juga, saya duduk nggak lama, customer itu langsung telepon. Halo? Halo bang, ini paket saya di mana ya bang sekarang? Kok belum datang-datang ya paketnya? Oh iya, ini lagi jalan mbak. Tapi ini di aplikasi abang ada di klinik loh ya. Kenapa paket saya belum datang? Oh iya, mohon maaf. Tadi nolongin ibu-ibu yang anaknya sakit parah. Saya nggak mau tahu bang, saya butuh paketnya sekarang. Kalau saya kasih bintang 1, jangan salahin saya ya bang. Saya nggak mau bayar. Aduh, jangan bu. Jangan kasih saya bintang 1 bu. Tolong bu. Bang, maaf boleh saya bicara dengan customer-nya? Iya, silakan mbak. Halo Bu. Iya Bu, mohon maaf sebelumnya Bu. Memang benar, abang ojolnya itu mengantar saya dulu. Saya meminta pertolongannya untuk mengantar ke klinik ini. Karena memang anak saya sedang sakit panas dan kejang-kejang Bu. Oh gitu ya mbak, saya pikir drivernya aja nih yang banyak alasan. Saya butuh paketnya segera ya mbak. Baik Bu, saya akan suruh abang ojolnya untuk segera ke tempat Ibu. Saya mohon banget ya Bu ya, tolong jangan kasih bintang 1 ke abang ojolnya. Karena memang benar abang ojolnya mengantar saya. Baik mbak, terima kasih ya mbak. Saya tunggu paketnya segera. Ini Bang. Kalau gitu, saya pamit ya mbak ya. Oh Bang, ini sekedar untuk uang bensin aja ya. Wah, nggak usah mbak. Saya ikhlas nolongin anak mbak. Jangan gitu Bang, saya juga ikhlas untuk kasih ya Bang. Karena Udah. kan abang udah menolong saya. Iya, sekali lagi, mohon maaf, saya ikhlas nolongin anak mbak. Gak apa-apa Bang, saya ikhlas juga ngasih ke abang. Nggak usah. Saya ikhlas nolongin, yang penting anak mbak sehat. Ya, kalau gitu saya pamit mbak. Iya udah Bang, kalau gitu terima kasih banyak ya Bang ya. Iya, sama-sama. Mari. Iya. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum, Mah. Gimana, Mah? Kondisi Dila, Mah? Alhamdulillah Pak, Dila sudah ditangani sama dokter dan sekarang udah agak baik kan? Ya udah, Mah. Sekarang Mama Sherlock, nanti Papa nyusul ke sana ya. Ya udah Pak, nanti Mama Sherlock ya Pak. Papa segera kesini ya. Baik, Mah. Nanti kalau Mama Sherlock, Papa langsung berangkat ke situ, Mah ya. Ya udah, Mah ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paket saya anterin, customer nggak komplain ke kantor. Ya udah, aman buat saya. Lalu kalau nggak salah seminggu kemudian, Mbak Erika telepon ke saya katanya mau main ke rumah. Nah setelah ketemu,
ternyata Mbak Erika itu membawa sembako yang sangat banyak buat saya. Ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa, kecuali Alhamdulillah ya Allah. Sekarang udah lumrah sih, apa-apa ngandelin ojol. Bukan cuma nganter jemput customer aja. Masalah rumah tangga pun ojol bisa bantu ya pasti dibantu. Ya kayak kisah yang saya alami ini. Wah, buat orderan nih. Pesanan 3 ayam geprek ya kak. Alamat sudah sesuai. Berangkat ah. Kayaknya ini deh rumahnya. Misi, ojol, pesanan paket untuk Alesa. Waduh, ini apaan tuh? Baru aja sampai lokasi, udah ada perang dunia ketiga. Kita kan jadi mikir, mau masuk bingung juga. Nanti kalau dipencet bel, orangnya marah-marah lagi. Ini apa-apaan sih kamu beli gini-ginian terus? Kamu juga belinya gak bilang sama aku. Pantes ya dari kemarin kamu aku minta duit bilangnya gak ada. Buat beli gini-ginian? Kok penting banget sih? Kamu tuh selalu macin seharian. Aku tuh mau kamu hari ini tuh di rumah makan sama aku. Iya mah, tapi saya mancing sebentar ya, biar saya rileks santai. Soalnya kerjaan di kantor lagi banyak mah. Tolong mah, kenapa sih Mama nggak pernah ngertiin saya? Tolong mah. Ngertiin apa sih kamu yang gak pernah? Aku nggak pernah dengerin nama apa yang aku butuhin. Ampun mah, iya. Ngertiin. Bang. Aduh, ibu. Gitu Ini aja aja. kaget. Kaget. Ngapain nontonin orang berantem? Ini saya mau ngirim pesanan paket buat Kael, Bu. Dia mah udah biasa bang. Nggak siang, nggak malam, pasti berantem sama suaminya. Ntar baikan, ntar berantem lagi. Udah nggak usah tungguin bang. Emang aneh tuh orang. Oh, itu ya, Bu. Iya. Tetangga customer saya ini gimana ya? Orang lagi berantem, coba pencet-pencet bel. Tungguin kelamaan, panggil-panggil aja buruan. Kayaknya lagi berantem nih. Ini nih caranya. Tet, 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 tet. Tet, 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 tet. Dibiarin. Tet, 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 tet. Apaan sih? Kebanyakan, Bu. Nggak apa-apa, biarin aja. Deh, tungguin aja. Ntar juga pasti keluar. Yaudah Bang Ganteng, saya mau ke warung dulu ya.
Dadah. Makasih, Bu. Diam ya kamu di sini. Jangan kemana-mana. Aduh, apaan sih mencet bel berkali-kali? Kesabaran banget sih, Mas. Emang dikira saya budak apa? Tapi tadi yang mencet bel. Aduh, udah mana paketan saya? Lain kali kalau nganterin paket, jangan baperan, Mas. Tapi tadi yang mencet. Aduh, udah saya nggak mau. Kak. Tapi belum bayar, Kak. Aduh, kan belum bayar lagi. Gimana ya? Waduh. Nih, makanan. Aku tuh udah pesen makanan ini buat kamu, buat kita makan. Tapi tetap kan, kamu bakal pergi mancing juga. Iya mah, apa nggak bisa ya saya pergi mancing sebentar aja? Refreshing mah, biar otak saya rileks. Refreshing. Aku tuh juga butuh refreshing. Emang dikira aku nggak bosan apa di rumah? Udah dibeliin makanan yang kamu suka, malah masih pergi mancing juga. Itu keterlaluan banget sih jadi orang. Maaf mah, Aku tuh sengaja ini pesan ini buat kamu, tau gak sih? nanti saya makan ya mas setelah pulang mancing. Ya udah nggak enak dong Pak makanannya kalau nanti. Bang. Aduh. Ya elah kaget Lagi. lagi. Ngapain masih di sini? Kan pesanannya udah diantar ke dalam. Iya, Bu. Pesanannya belum dibayar sama Kensa. Oh, tadi dia marah-marah lagi. Bingung jadi Bu. Elsa udah biasa marah-marah begitu. Tenang aja, nanti saya bantuin lagi deh Bang. Ya, bener. Iya. Nih, begini nih Bang nih. Ya. Tat. Ya. Oke, biarin aja Bang. Gak usah takut, yang penting ntar di keluar, abang langsung dibayar. Paling Bu. Ini kalau dia marah lagi gimana? Tenang aja. Yaudah ya Bang Ganteng, saya pulang dulu. Dadah. Aduh. Aduh, apa lagi sih Bang mencet-mencet terus? Berisik tau nggak? Anu Mbak, tadi pesanannya belum dibayar. Jadi cash bayarnya. Wah, bayar makanan yang aku pesan tadi. Bayar. Anu mah, saya nggak ada uang cash. Uang Apa? kemarin saya sudah pakai beli. Buat beli apa? Beli apa? Beli alat mancing lagi? Astaga, Papa. Kapan kamu belinya? Semalam lewat online. Kamu parah banget sih. Kenapa nggak bilang sama aku? Pantes aja kamu nggak pernah ada duit ya. Tapi saya kan butuh mah. Kalau nggak ada itu, saya bisa stres nanti di kerjaan. Itu tuh nggak penting tau nggak sih, Pak? Kamu itu stres kamu yang buat sendiri. Udah tahu kerjaan banyak, malah beli alat pancing kayak gini. Mahal tau nggak sih? Gimana istrinya nggak kesal coba? Nah,
Mbaknya bener tuh mas. Harusnya mancing, kalau bikin susah sendiri-sendiri. Bang, gini ya. Mungkin abang di jalan, jadi stresnya beda kali ya. Tapi saya ini di kantoran. Sekarang kerjaan saya lagi banyak. Ribet. Kepala saya mau pecah. Pusing. Nah, kalau saya nggak mancing, yang ada saya bisa stres. Ditambah, bini saya mau ngomel-ngomel mulu tiap hari. Nah, mbak, masnya bener tuh. Kadang emang kita butuh waktu sendiri. Apalagi di kerjaan. Suka bikin pusing. Lah, kok abangnya malah bela dia sih? Tadi setuju sama saya. Asal abang tahu ya, dia tuh beli alat pancing tuh mahal-mahal. Gimana saya nggak kesel coba? Ah, udah. Daripada kita berantem di sini, nggak enak kan kalau dengerin tetangga. Ya, kita di dalam aja. Yuk, yuk, di dalam aja. Aduh, udah masuk. Begitu doang berantemnya. Cepet amat kelarnya. Ah, gak seru. Dah, balik aja. Nah, saya ajak aja mereka masuk. Biar cepat selesai. Kan kalau udah selesai, saya jadi nggak nunggu lama-lama. Nah, ini buat mas. Nah, ini buat mbaknya. Sebenarnya mas, Mbak Elsa tuh perhatian banget sama mas. Ya tapi abang nggak tahu aja. Dia tuh beli alat pancing mahal-mahal bang. Dan nggak bilang sama saya. Gimana saya nggak marah? Saya paham Mbak Elsa. Tapi kalau suami punya hobi lebih baik didukung. Daripada suami nikah lagi. Haus aja kamu kalau berani. Enggak berani mah. Lain kali tuh kamu kalau mau beli apa-apa tuh bilang. Aku tuh jadi nggak marah. Kalau kamu bilang komunikasi kita tuh jadi baik. Dan bisa saling menghargai kan? Nah, kalau gitu kan enak mas. Nah, dia makan yuk. Loh, kok abangnya ikut makan sih? Loh, iya. Itu kan punya saya, Bang. Kok dimakan? Oh iya. Punya saya, Oh iya Bang. mas, maaf mas. Nggak apa-apa. Ayo, Bang. Duduk. Kita makan bareng-bareng ya. Hitung-hitung ucapan terima kasih saya. Makan, Bang. Wah, Bang, saya makasih banyak nih. Kalau nggak ada Abang, yang ada saya dimaki-maki sama bini. Sama-sama mas. Saya juga seneng kok bantu mas. Saya ngerti kok lagi. Saya juga suka kencing masalahnya. Wah, berarti kita punya kesamaan dong. Iya mas. Nah, sekarang gimana caranya biar begini kita ngerti dan mendukung hobi kita? Lebih baik kita minta maaf daripada minta izin. Soalnya kalau minta izin duluan, kita gak bakal dikasih. Ah, itu dia. Iya. Yaudah, aku mau berangkat dulu ya mas. Iya. Ya, Sekali lagi makasih banyak ya. Ya. Nanti saya transfer ya. Oke, ya mas. Ya gitu deh. Kalau jadi driver ojol harus bisa baca situasi. Kalau enggak repot nanti. Kalau saya harus nunggu sampai kelar, gak selesai dong. Jadi lebih baik saya bantuin masalah customer biar cepat selesai orderannya.
Membersihkan wajah setelah seharian di luar rumah memang disarankan. Tapi kalau disapu mukanya pakai rambut, ada yang pernah ngalamin nggak? Nah, penumpang satu ini nih pernah ngalamin. Abang ojolnya punya rambut panjang yang berkibar-kibar kena angin. Rambutnya udah kayak ekor kuda yang lagi lari. Aduh bang, kalau nggak mau dipotong, diikat yang rapi dong. Pasti banyak yang mikir nih, kok nggak kepanasan sih? Ini sih kayak lagi nonton film kartun. Abang ojolnya udah kayak lagi bawa raksasa jangkung. Motornya yang kecil jadi kelihatan kayak mainan loh. Pasti nih banyak yang mikir, gimana tuh posisi customernya duduk? Dilipat kayak apa tuh kakinya? Mungkin abang ojol ini punya trik khusus kali ya buat bawa customernya itu. Sayangnya kita nggak punya videonya nih. Jadi malam itu saya baru saja selesai mengantar seorang customer. Kira-kira jam 1 malam di wilayah Kalibata. Untuk menghemat waktu, saya memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Ya memang agak jauh sih memutar. Tapi karena waktu sudah malam, apa boleh buat? Saya ambil jalan pintas itu. Wah, 17 Agustus. Benderanya udah di mana-mana, udah banyak ya bang? Oh iya dong, kita tiap tahun di sini tuh biasa begitu. Apalagi nih tanggal 16 malam, kita tuh bakal ngadain renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Itu renungan suci itu apa bang? Oh, itu tuh kita tuh biasa warga sini. Tiap tanggal 16 malam hari, kita itu di Taman Makam Pahlawan ngumpul, upacara, sekaligus doain para pahlawan. Kita tuh supaya nggak lupa dengan jasa-jasa mereka gitu. Emang ngomong-ngomong bukan dari sini ya? Kok nggak tahu sih? Enggak bang, saya dari luar kota baru kesini lagi. Oh, pantes. Kira-kira jalan sini aman nggak bang? Wah, kalau malam hari gini. Wah, sini sih aman banget. Gue biasa narik sampai jam 1, jam 2 baru balik. Paling angin-angin sepoi-sepoi doang. Atau jangan ada yang nebeng ya bang ya? Kalau ada yang nebeng suruh bayar. Sini. Bang, tadi udah saya bayar pakai aplikasi ya. Coba cek dulu. Ya, siap. Ya. Masih ya? Siap bang. Yuk. Waduh. Udah jam 1 malam aja nih. Lewat mana enaknya ya? Lewat jalan pintas aja deh. Dan tiba-tiba di tengah jalan, ada seorang bapak-bapak yang minta antar pulang. Sebetulnya hati saya juga sudah ragu. Ini orang di tempat sepi ngapain? Tapi ada rasa nggak tega juga yang akhirnya saya terpaksa mengantar dia pulang. Terpaksa nih gue. Jalan pintas, udah serem banget di sini. Sepi banget tadi. Bang, antarin saya pulang dong, Pak. Pulang kemana, Pak? Pulang ke rumah saya lah, Bang. Rumahnya di mana, Pak? Nanti saya anterin, Bang. Saya unjukin jalannya ya, Bang. Iya deh. Ya amat, ini orang-orang pada kemana ya? Apa pada tidur? Besok tanggal 17-an persiapan. Bang, sekarang tanggal berapa, Bang? Sekarang udah masuk tanggal 17, Pak. Berarti kita sudah merdeka. Iya benar, besok kan kita ngerayain kemerdekaan, Pak, tanggal 17 Agustus. Bang, kita sudah merdeka ya, Bang. Saya sudah sadari sejak awal ternyata betul Bapak itu bukanlah manusia.
Kita sudah merdeka, Bang. Iya, Pak. Bapak nangis, Pak. Kenapa nangis? Si Bapak kenapa nangis? Pak. Mana si Bapak itu? Ah! Oh, bisa di situ, Pak? Bang, terima kasih ya Bang sudah nganterin saya, Bang. Iya, Pak. Iya. Saya menjaga makam di sini, Bang. Maksudnya, Pak? Ah! Aduh. Waduh, ini sih di pemakaman. Si Bapak tadi kemana ya? Ya ampun. Allahumma la ilaha illallah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Itu doa makan. Allahumma la ilaha illallah. Pak, jangan ganggu, Pak. Saya cuma nyari duit, Pak. Ibu Pak mati lagi. Aduh. Apa lagi di motor? Allah la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Alhamdulillah. Dan akhirnya motor saya nyala. Saya langsung pergi, cabut gas secepatnya. Saya udah takut banget. Dan alhamdulillah, akhirnya saya selamat.